Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ulasan Ringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Di kesempatan kali ini kita akan membandingkan atau kita akan melakukan komparasi antara kedua HT yang ada di depan kita ini. Dua-duanya dari merek Kesan ya, merek Kesan. Yang satu UV, yang sebelah kanan saya ini Kesan UV 110D, dan sebelah kiri saya ini adalah UV 108D gitu. Untuk Kesan UV 110D ini yang ada di sini itu adalah versi aplikasinya, teman-teman. Jadi ada Bluetooth-nya. Yang versi biasa tanpa Bluetooth sudah tidak ada di sini. Tapi memang perbedaannya hanya Bluetooth saja gitu ya. Dan untuk di versi yang biasa itu dia ada senter di bawah layar sini. Ada senter SOS gitu ya, ada biru, merah gitu, ada warna putih. Sementara di UV 100D versi Bluetooth ini tentu saja dia ada Bluetooth-nya dan dia ada noise cancelling-nya, teman-teman. Untuk UV 108D ini dia hanya satu versi ya, tanpa Bluetooth gitu. Tapi tidak jadi masalah, teman-teman, karena secara keseluruhan gitu ya, secara garis besar UV 110D versi biasa dan versi Bluetooth itu hanya beda di situ saja gitu. Untuk semuanya hampir sama, untuk spesifikasi secara umum itu hampir sama. Seperti itu, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang akan kita compare. Pertama, tentu saja harganya. Kedua, mungkin dari desain gitu ya, build quality. Kemudian dari fitur, ada fitur dasar, fitur unggulan, dan beberapa fitur tambahan lah gitu ya, yang tersedia di kedua HT ini. Oke, mungkin kita langsung saja. Untuk harga Kesan UV 110D ini, yang sebelah kanan saya ya, itu ada dua versi, karena dia memang ada dua versi. Untuk yang versi aplikasi itu 363.400 gitu ya, harga per 1 Juni 2025. Ini saya ambil di Shopee, teman-teman, di official store-nya. Memang untuk di online itu kadang di akun yang berbeda lagi harganya gitu ya. Tapi ya itu saya juga nggak tahu kenapa, mungkin ada voucher atau ada promo apa gitu ya. Yang jelas per 1 Juni 2025 saat video ini dibuat, harga Kesan UV 110D versi aplikasi itu 360 sekian, dan Kesan UV 110D versi biasa itu 320.000 sekian. Jadi selisihnya tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Tapi memang keunggulannya yang versi aplikasi jelas dia ada Bluetooth sehingga bisa diprogram lewat HP gitu ya, dan ada noise cancellingnya. Sementara yang biasa dia hanya ada baterai saja, seperti itu, teman-teman. Sedangkan yang untuk UV 108D ini, itu harganya di 289.800 per 1 Juni ya. Jadi saya tekankan di per 1 Juni, karena memang ya mungkin besok berubah lagi ya. Kalau naik atau turun ya itu mah tergantung penjualnya gitu ya, bukan karena di review lah atau mungkin apa gitu ya. Kecuali memang kalau barangnya sudah jarang tetapi masih viral gitu ya, nah itu pasti digoreng oleh penjualnya sehingga tinggi gitu ya harganya. Tapi kalau ini ya saya yakin nggak sampai seperti itulah, karena memang untuk ketersediaannya juga lumayan banyak, dan untuk sistemnya juga tidak bisa dioprek seperti misalnya contoh GP 360 ya, apa 380 tuh yang Motorola yang bisa dimodifikasi untuk firmware dan lain sebagainya. Nah itu digoreng gitu ya harganya, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi itu untuk harga dari kedua perangkat ini, yaitu nanti tinggal disesuaikan saja dengan budget
teman-teman semua gitu. Tapi jangan dulu, wah ini lebih murah nih gitu. Ini lebih murah, lebih oke gitu ya. Ini lebih mahal juga mungkin karena ada kelebihannya lagi gitu. Ada beberapa kelebihannya lagi, ada fitur-fitur tambahannya lagi gitu. Seperti itu. Oke, kemudian untuk desainnya teman-teman. Sorry ada gangguan teknis. Jadi untuk desainnya ya, yang UV110D ini dia lebih compact ya, walaupun dia tebal, tapi dia ke belakangnya itu membulat gitu ya teman-teman. Jadi ketika dipegang itu dia lebih firm gitu dan lebih enak dipegang. Tangan saya tidak terlalu besar, jadi ketika pegangin itu, ya walaupun di sini ada tonjolan gitu ya, di atasnya itu ada tonjolan, tapi tonjolan ini memang berguna, jadi dia nyantol gitu ke sini. Seperti itu teman-teman. Dan posisi jari kita juga pas di tombol PTT-nya. Sedangkan untuk UV108D ini dia desainnya lebih ke candy bar gitu ya, lebih mengotak. Atasnya juga dia, kalau dilihat dari atas dia mengotak gitu. Jadi untuk sudut tajamnya lebih banyak UV108D ini. Kalau digenggam tuh dia ini memang pas gitu ya. Tapi kalau misalkan ini ditambah lagi belt clip ke belakang, nah itu baru tuh saya rasanya tidak akan jadi penuh banget gitu ya di tangan itu. Kurang nyaman jadinya. Tapi kalau misalnya tanpa belt clip, nah itu oke lah ya. Nah untuk desain ya balik lagi ke selera masing-masing teman-teman. Yang jelas kalau menurut saya, opini pribadi saya, kesan UV110D ini lebih enak gitu ya secara desain. Tapi ya jadi catatan juga tanpa belt clip terpasang ya. Kalau dengan belt clip ya ini karena ini sama-sama tebal, walaupun memang lebih tebal yang UV108D gitu ya, ini tetap saja kurang enak untuk dipegang kalau misalkan dia ada belt clipnya. Seperti itu. Kemudian untuk dimensi ini jelas berbeda ya. Untuk kesan UV110D ini dia mempunyai tinggi tanpa antena itu 102 mm, dari atas ke bawah itu 102 mm, kemudian lebarnya itu 52 mm, dan ketebalan dia punya 38 mm teman-teman. Ya ini lumayan tebal gitu ya untuk HT yang, tapi memang dengan ketebalan segitu juga karena konstruksi atau desainnya seperti ini jadi lebih enak gitu ya digenggamnya. Sementara UV108D ini dia mempunyai dimensi sekitar 110 mm dari atas sampai bawah, kemudian lebarnya 50 mm dan ketebalan 40 mm. Jadi memang ini lebih tebal tapi tidak lebih lebar dari kesan UV108D. Ini lebih lebar teman-teman. Ya walaupun bedanya 2 mm gitu ya. Tidak terlalu ketara gitu ya rasanya bedanya tuh. Nah kemudian itu dari dimensinya. Kalau antenanya sama-sama panjangnya itu sebetulnya, karena ini lebih pendek jadi seperti lebih pendek gitu ya. Tapi lebih untuk antena ini panjangnya dia sama-sama 17,3 cm gitu, atau 173 mm teman-teman. Untuk jenis antenanya juga sama antara kesan UV110D dengan UV108D. Sama sekali, bentuknya sama, pokoknya sama lah gitu ya. Oke, untuk desain saya tekankan balik lagi ke selera masing-masing. Untuk berat, nah untuk beratnya ini kesan UV110D dia ada di 272 gram, kurang lebih ya. Kalau untuk dengan baterai terpasang, kalau untuk UV108D ini beratnya dia di 259 gram, jadi lebih ringan, yang memang secara
sekilas juga di gini juga memang ini lebih berat teman-teman. Yang UV 110D ini lebih berat dibanding UV 108D. Ini lebih ringan. Kayak ada yang kosong gitu ya. Mungkin dari baterai mungkin ya. Dari baterai itu membedakan. Walaupun lebih bongsor yang UV 108D secara dimensi, tapi ternyata lebih berat UV 110D. Oke, kemudian secara build quality ini sama-sama oke ya, dari plastik keras, kemudian ada teksturnya seperti ini, sama halnya dengan UV 108D juga ada teksturnya. Tapi memang disayangkan di sini dua-duanya tombol PTT-nya masih karet ya, antara UV 108D ya dan UV 110D itu sama-sama karet, tombol side key-nya juga sama, tombol shortcut-nya. Kemudian penutup untuk jack, mic, dan speakernya juga sama-sama dari karet gitu ya. Tapi memang untuk pembukaannya, nah untuk membukanya itu dia ke samping ya, lebih enak gitu. Jadi dia tidak ke bawah. Jadi ketika dipasang jack itu ininya tidak mengganjal gitu ya, tidak mengganjal ke jack pinnya. Seperti itu teman-teman. Ya walaupun nanti ini juga pasti kalah nih, kalau udah getas nih pasti patah gitu ya, pasti belah gitu. Ya untuk di range harga 300 ini tadi untuk harga juga ya tidak jauh-jauh lah dari 300.000. Tapi kalau misalkan sudah masuk, ya mungkin untuk UV 110D khususnya yang versi Bluetooth 400.000 pun masih oke menurut saya. Tapi kalau untuk sudah 500.000, nah itu sudah tidak worth it lah kalau menurut saya. Tapi untuk kalau di 400.000 di 400 maksimal 400.000 lah gitu ya, ini worth it sekali yang versi Bluetooth-nya teman-teman. Nah kemudian untuk masih di build quality, nah feel dari muter ininya ya, rotary atau apa namanya ya, ini knob untuk power dan volume itu lebih enak yang UV 110D. Kalau ini rasanya ringkih sekali teman-teman dan ringan gitu ya, tidak ada berat-beratnya. Kalau untuk UV 110D ini dia enak gitu, berat gitu, sedikit lebih berat daripada UV 108D ini. Dia ringan sekali ininya. Jadi memang kurang enak lah feel-nya gitu ya. Oke, itu untuk desain, kemudian dimensi, kemudian berat dan build quality gitu ya. Selanjutnya kita compare powernya teman-teman. Untuk kesan UV 110D ini klaimnya dia 10 watt. Tapi sebetulnya dia tidak 10 watt teman-teman. Kita coba tes ya untuk powernya. Nah ini kita tes untuk powernya di 145 di VHF ya, high. Itu dia, ini belum ke power. Itu dia di 8 watt teman-teman. Ini 8 ya, memang agak flicker nih layarnya. Nah ini 8. Kemudian untuk di UHF-nya itu di 8 watt juga. Ini langsung saya tes di high-nya ya teman-teman. Jadi untuk VHF dan UHF-nya itu 8 watt. Untuk kesan UV 110D. Sementara untuk UV 108D itu klaimnya dia 5 watt, tapi kemarin kita tes itu 6 watt gitu ya. Kita tes lagi teman-teman. Nah ini di 145 power high itu kita dapatnya, nah kita dapatnya 6,2 watt, 6 watt lah ya kita sebutnya. Kemudian untuk UHF-nya itu di high-nya itu 6 watt juga teman-teman.
Jadi untuk kesan UV 108D ini VHF dan UHF itu sama-sama 6 watt untuk di power maksimalnya. Sementara UV 110D itu powernya dia di 8 watt. Ya ini sebetulnya untuk power segitu sih oke lah ya teman-teman. Antara UV 110D dan UV 110D ya, dengan UV 108D itu ya menurut saya oke-oke saja untuk power segitu, karena memang ya tidak perlu tinggi-tinggi lah untuk power sebuah HT. Apalagi HT ini memang enak sekali kalau dipakai harian gitu ya di tempat kerja, dan mungkin di kegiatan lapangan gitu ya, outdoor, ini masih enak gitu, tidak harus tinggi-tinggi untuk power. Dari sebetulnya 8 watt untuk segede gini ini cukup tinggi teman-teman. Ini juga lebih dari 5 watt gitu ya, lebih dari klaim kesannya sendiri. Oke, itu untuk power transmitnya. Kemudian kapasitas baterai. Kapasitas baterai di sini dia klaimnya itu 4000 watt. Kita cek ya. Nah, ini 4000 watt. Sementara untuk kesan UV 108D juga sama 4000 watt. 4000 watt. 4000 mAh, teman-teman. Itu kadang kalau ngomong tuh nggak sadar gitu ya. Padahal salah, tapi diulang-ulang. Yang betul itu 4000 mAh. Ini sama-sama 4000 mAh tapi dengan ukuran yang berbeda. Ya ini saya juga nggak tahu ya realnya berapa gitu ya. Tapi kita anggap ya udahlah 4000 mAh gitu. Tapi memang yang saya rasakan di antara kedua kesan ini 110 dan 108D ini, dia sama-sama awet teman-teman. Dia awet untuk monitor sehari full itu dia masih oke gitu, tanpa kita transmit atau kita cukup monitor saja gitu ya dengan volume yang tidak full, itu dia cukup awet dengan kapasitas baterai segitu. Kemudian layarnya, dua-duanya layarnya berwarna teman-teman. Tapi memang ada karakternya berbeda. Kalau kesan UV 110D ini lebih berwarna dibanding UV 108D ini. Walaupun dua-duanya juga cukup terlihat cukup jelas ketika dan bisa menampilkan informasi yang sangat lengkap gitu ya. Dengan ukuran font yang berbeda, tapi mereka bisa tetap jelas ketika menampilkan informasi. Nah, untuk layarnya sendiri, kesan UV 108 ini sekitar 1,77 inch, dan kesan UV 110D ini juga sama, 1,77 inch gitu ya. Memang secara sekilas sama sih, tidak ada perbedaan dari ukuran layar ini. Nah, kalau dilihat ini lebih jernih gitu ya, karena memang backgroundnya warna biru, kemudian ini warna putih gitu ya. Sementara ini backgroundnya warna hitam, kemudian fontnya warna putih, dan band yang bukan ditampilkannya itu dia berwarna abu-abu, sementara di sini dia di highlight gitu ya, di highlight dengan warna biru. Sementara yang tidak VFO yang atau band atau channel yang tidak di itu, dia backgroundnya berwarna hitam seperti itu teman-teman. Itu untuk layarnya. Kemudian speakernya sama-sama enak. Ini coba kita ke kita ke FM. Nah, ini lebih
kita coba dengarkan UV 110D. Kemudian 108D. Secara karakter suara sedikit berbeda teman-teman. Untuk Kesan UV 110D ini dia lebih ke vokal gitu ya. Sementara Kesan UV 108D ini lebih ke bass gitu. Tapi dua-duanya enak teman-teman, dan mungkin speakernya di sini besar gitu ya. Jadi sangat keras dan jelas gitu ya, loud and clear. Itu untuk speakernya. Nah itu untuk secara fisiknya gitu ya teman-teman, komparasi. Tinggal teman-teman nanti pertimbangkan lagi bagi teman-teman yang budgetnya terbatas. Memang tidak jauh-jauh dari 300.000 di antara kedua HT ini. Dengan beberapa komparasi yang tadi saya sampaikan, ini sebetulnya belum selesai nih komparasinya. Teman-teman mungkin sudah bisa menilai atau menentukan mana yang kalau memang mau beli HT gitu ya, mana yang harus saya beli dari merek Kesan. Barangkali teman-teman ada yang masih bingung, entah itu beli yang 108D atau yang 110D. Tapi ya kalau punya duit, kalau banyak duit ya beli dua-duanya teman-teman. Seperti itu. Kemudian secara fitur dasar di kedua HT ini ya mereka sama-sama multiband gitu ya. Yang UV 110D dan UV 108D ini sama-sama multiband. Kemudian VHF dan UHF gitu ya, dual band. Dan frekuensi airband juga ada jelas. Jadi yang jelas fitur utama lah gitu ya di HT yang memang sesuai kebutuhan kita dalam berkomunikasi, karena memang jarang sekali kita dan mungkin kita belum tidak karena kita misalkan hanya bekerja di UHF atau VHF gitu ya. Nah yang terpenting itu dua band itu dua-duanya ada teman-teman, bisa dua-duanya ini bisa dual band UHF dan VHF. Kemudian seperti tone, duplex, offset, dan lain sebagainya itu semuanya ada. Bahkan Roger tone gitu ya, tone Roger yang seperti Motorola gitu ya. Kalau bahasa kata orang tuh suara kodok gitu ya. Nah ini dua-duanya juga ada. Kemudian jumlah memori sama ya teman-teman antara Kesan UV 108D ini dengan UV 110D ini. Dia berjumlah 256 channel lah gitu ya, jumlah memorinya sama-sama. Jadi ya, tapi kalau kita coba ya, ini kan 256 memori. Ini kita coba simpan teman-teman. Apakah bisa, apakah hanya benar 256 atau sampai 99 gitu ya, 999. Kita cari, nah ini ya. Nah ini ya 256 betul, ini sampai 256 untuk 256 untuk satu UV 110D. Sementara untuk 108D sama sampai 256 juga. Jadi sama-sama 256 untuk jumlah memori channel. Kemudian tadi yang seperti kita sudah praktekkan ada FM radio dan crossband. Nah ini untuk UV 108D ini dia ada bisa crossband teman-teman. Nah ini bisa crossband ya, misalkan. Nah seperti ini. Kemudian nah kita coba ya. Nah dia bisa crossband teman-teman. Dia bisa crossband. Sementara UV 110D ini dia tidak bisa crossband teman-teman. Ini kita praktekkan juga ya. Nah ini hanya 2 angka untuk offsetnya, sementara ini bisa sampai 3 angka.
gitu. Jadi untuk Kesan UV 108D ini bisa crossband, sedangkan UV 110D ini tidak bisa crossband di harga yang relatif lebih mahal dari UV 108D. Kemudian untuk komparasi selanjutnya ada beberapa fitur unggulan yang memang bukan fitur esensial gitu ya, tapi yang diunggulkan dari HT ini teman-teman. Yang pertama airband, dua-duanya bisa. Dan satu dua tujuh sembilan kosong kosong. Dan dua-duanya juga cukup peka untuk merisi frekuensi airband. Ini bisa airband, kemudian sayangnya di sini dua-duanya tidak ada center, teman-teman. Untuk Kesan UV 110D yang versi aplikasi ini tidak ada center, tapi yang UV 110D versi biasa ada center. Sementara di UV 108D ini dia tidak ada center sama sekali. Sayang gitu ya, walaupun fitur yang sederhana, tapi seharusnya ada gitu ya teman-teman, karena memang di range harga yang sekelas itu dari merek lain itu selalu menyertakan center. Kemudian ada frekuensi counter. Nah, untuk frekuensi counternya itu copy frekuensi gitu ya. Kalau ini saya settingnya tekan dan tahan tombol ini, Nah, tekan dan tahan tombol oranye ini bisa untuk frekuensi counter atau cloning frekuensi, teman-teman. Ini bisa, dan di sini juga bisa, di UV 108D juga bisa. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Ini juga bisa. Tapi memang harus disetting terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman di settingan tombol shortcutnya. Kalau di UV 108D itu di menu side key, enter. Nah, ini di menu nomor 2 ya, submenu nomor 2 long press function 1 itu pilih search, sama halnya dengan ini long press tombol function 2 ini ya. Tombol function 2 yang oranye ini teman-teman. Long press dia masuk ke mode copy frekuensi. Jadi dua-duanya sudah bisa copy frekuensi antara UV 110D dengan UV 108D. Dan kemudian dua-duanya juga sudah mendukung pengecasan USB Type-C. Tentu saja karena memang ketika pembelian teman-teman beli HT Kasun UV 110D ataupun UV 108D ini, teman-teman tidak diberi box atau desktop charger ya. Dikasihnya itu kabel USB Type-C, kemudian adapter chargernya gitu. Jadi untuk proses chargingnya dia langsung di sini. Cukup praktis, dan untuk input tegangannya pun umum gitu ya. Bisa pakai power bank, bisa pakai charger HP yang lama yang 5 volt 1 ampere. Kemudian dua-duanya juga sudah bisa input nama langsung di HT-nya tanpa pemrograman via komputer atau via aplikasi lainnya. Ini dua-duanya bisa langsung ketika teman-teman nyimpen frekuensi di memori channel, baik itu Kesan UV 108D atau UV 110D, dua-duanya bisa bisa langsung kasih nama gitu. Firmware-nya mendukung. Itu cukup praktis teman-teman. Itu fitur yang sederhana tapi
cukup praktis gitu. Ketika teman-teman ada di lapangan menggunakan HT ini, tidak perlu capek-capek program dulu gitu ya, nyambungin atau nyolokin HT-nya ke komputer dan sebagainya. Langsung saja simpan frekuensinya, langsung kasih nama. Praktis. Kemudian untuk fitur tambahan lainnya seperti misalnya noise cancelling, UV108D ini tidak punya tentu saja, karena memang mengingat harganya juga hanya 280-an. Ini yang UV10110D ini dia hanya ada di versi aplikasinya saja, yang ada Bluetooth-nya itu ada noise cancellingnya. Di versi biasanya dia tidak punya noise cancelling. Kemudian Bluetooth ini ada Bluetooth-nya, yang ini tidak ada. Kemudian dukungan aksesoris untuk kalau kita lihat di official store-nya itu ada ya headset, kemudian dijual terpisah. Tapi ketika beli itu kita tidak dapat headset ya teman-teman. Kemudian extra mic itu juga ada untuk UV110D dan UV108D itu ada. Kemudian kabel pemrograman juga bisa pakai kabel pemrograman untuk HT-HT Cina umumnya ya, seperti kabel program Baofeng dan lain sebagainya ya, itu bisa. Kemudian dukungan software, nah ini memang agak sedikit, mungkin yang UV110D ini karena ada software di HP gitu ya, di Play Store itu oke lah gitu ya. Tapi memang untuk UV108D ini saya ketika minta program ke penjualnya itu penjualnya kasih yang untuk UV110D, tapi memang bisa dipakai di 108D. Hanya saja memang terkendala mungkin regionalnya sehingga tidak bisa diinstalkan teman-teman di laptop saya, atau mungkin teman-teman kalau mau coba ya silahkan diinstalkan di PC atau laptop teman-teman masing-masing. Itu di saya tidak bisa diinstal teman-teman, tapi ya tidak jadi masalah sebetulnya untuk dukungan software ini, karena memang untuk kasih nama, untuk input frekuensi baik itu duplex, simplex itu bisa semua dilakukan di HT ini, termasuk juga di Kesan UV110D. Dua-duanya sudah cukup praktis tanpa harus colok ke komputer. Kesimpulannya kedua HT ini sama-sama bagus teman-teman. Walaupun di range harga yang berbeda dengan beberapa kekurangan dan kelebihan. Jadi komparasi yang saya sampaikan ini bukan berarti ini lebih bagus atau ini ini kurang bagus gitu ya. Dua-duanya bagus, yang penting sesuai kebutuhan gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman butuh radio murah yang bisa crossband ya ini oke gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin ada HT dengan ada fitur Bluetooth, noise cancelling, nah ini pilihannya teman-teman yang 110D itu. Jadi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan budget tentunya. Oke, mungkin kalau ada poin-poin yang kurang silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Untuk komparasi antara Kesan UV110D dengan UV108D itu mungkin hanya segitu saja teman-teman ya yang terbayang oleh saya gitu. Tapi kalau misalnya ada poin yang kurang silahkan tambahkan oleh rekan-rekan atau teman-teman semua di kolom komentar. Mungkin videonya sampai sini saja teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar kedua HT ini, UV110D dan UV108D, silahkan tanyakan di kolom komentar. Atau teman-teman ada yang mau sharing pengalaman dalam menggunakan kedua HT ini, atau salah satunya, silahkan juga tuangkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mau ada kritik dan saran, silahkan tuangkan juga di kolom komentar. Satu lagi teman-teman, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu support biar saya juga bisa terus jajan HT, terus bisa sharing info tentang seputar radio ke teman-teman gitu ya, makin semangat. Jadi silahkan di subscribe dulu, kalau informasinya bermanfaat silahkan di share, di like dan di komen. Seperti itu teman-teman. Akhir kata saya Juliet Zulu 10 Kilo 5 Yankee, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 3.